Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul dari program studi Teknik Pertambangan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Nilai Kohesi dan Sudut Gesek Material Limonit dan Saprolit pada Penambangan Biji Nikel. Nah, jadi untuk memudahkan pemahaman, presentasi ini akan dijelaskan melalui 7 bagian pokok, yaitu yang pertama terbelakang masalah, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan dan manfaat penelitian, keempat batasan penelitian, lima landasan teori, keenam metodologi penelitian, dan yang ketujuh penutup atau kesimpulan. Jadi dengan struktur ini saya harap uraian dapat dipahami secara lebih sistematis. Ya, kita masuk ke yang pertama, latar belakang masalah. Jadi, penambangan nikel laterit di Indonesia berperan penting dalam memenuhi kebutuhan global terhadap nikel untuk industri baja tahan karat hingga baterai kendaraan listrik. Dua lapisan utama yang menjadi fokus dalam kegiatan penambangan nikel laterit adalah limonit dan saprolit. Kedua material ini terbentuk melalui proses pelepukan batuan ultramafic, namun memiliki struktur kadar air, tekstur, dan sifat mekanik yang berbeda. Perbedaan tersebut berpengaruh langsung terhadap kekuatan geser material, kestabilan lereng, serta perencanaan desain di tambang. Terus selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Ya, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi yang pertama itu bagaimana perbedaan nilai kohesi antara material limonit dan saprolit. Terus yang kedua, bagaimana perbedaan sudut gesek dalam antara kedua jenis material tersebut. Dan yang ketiga, sejauh mana perbedaan nilai kohesi dan sudut gesek tersebut mempengaruhi stabilitas lereng dan perancangan geometri tambang nikel laterit. Terus selanjutnya kita masuk ke tujuan manfaat penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian ini. Nah, jadi penelitian ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama menentukan nilai kohesi dan sudut gesek untuk limonit dan saprolit melalui pengujian laboratorium. Yang kedua, menganalisis perbedaan karakteristik mekanik antara kedua material tersebut. Nah, dan yang ketiga, memberikan rekomendasi parameter geoteknik yang lebih akurat sebagai dasar desain lereng tambang. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya, jadi ada 2 manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Jadi manfaat teoritisnya yang pertama, data penelitian dapat menjadi acuan untuk studi-studi geoteknik lanjutan di bidang pertambangan. Nah, terus manfaat
manfaat praktisnya itu hasil penelitian memberikan dasar penentuan kemiringan lereng yang lebih aman. Jadi membantu engineer menentukan parameter lereng yang aman dan efisien. Gitu. Hasil penelitian memberikan dasar penentuan kemiringan. Ya, yang lebih aman dan ekonomis ya efisien. Nah, terus kita masuk ke batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa batasan untuk menjaga fokus kajiannya, yaitu yang pertama pengujian material hanya menggunakan metode direct shear test. Nah, yang kedua, sampel terbatas pada dua lapisan materi, limonite dan saprolite. Yang ketiga, analisis numerik tambahan seperti menggunakan software geoteknik tidak dibahas pada tahap ini. Nah, terus yang keempat, lokasi terbatas pada satu tambang nikel di wilayah Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Jadi landasan teori penelitian ini mencakup beberapa aspek mendasar. Yang pertama, nikel laterite terbentuk melalui proses pelapukan intensif batuan ultramafic dalam kondisi tropis. Struktur stratigrafinya itu terdiri atas topsoil, limonite, saprolite, dan bedrock. Setiap zona memiliki karakter fisik yang berbeda yang memengaruhi perilaku mekaniknya. Nah, terus yang kedua, kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel tanah. Material limonit yang bersifat lebih halus dan plastis umumnya menunjukkan nilai kohesi yang lebih tinggi. Nah, terus yang ketiga, sudut gesek dalam menggambarkan tingkat kekuatan geser akibat friksi butiran material. Material saprolite yang lebih granular memberikan resistensi geser yang lebih tinggi sehingga menghasilkan sudut gesek dalam yang lebih besar. Nah, terus yang keempat, teori kekuatan geser Mohr-Coulomb digunakan untuk menentukan hubungan antara tegangan normal dan tegangan material. Selanjutnya, metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian disusun secara sistematis sebagai berikut. Nah, yang pertama itu lokasi. Lokasi penelitian berada pada area penambangan nikel laterite di Kabupaten Konewa Utara. Nah, Konewa Utara itu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, lokasi ini dipilih karena mewakili kondisi geologi laterite yang umum dijumpai di tambang nikel Indonesia. Kedua, pengambilan sampel limonite dan saprolite ya. Pengambilan sampel ini limonite dan saprolite ini dilakukan pada zona limonite dan zona saprolite. Sampel tanah dipreparasi dalam bentuk yang memenuhi standar untuk uji di laboratorium. Dan selanjutnya yang ketiga, pengujian laboratorium menggunakan direct shear test pada tingkat ketegangan normal. Tegangan normal itu berkisar di 50, 100 dan 150 kilopascal. Nah, yang keempat, analisis data. Analisis grafik tegangan normal dan juga tegangan geser. Jadi analisis data dilakukan dengan mengekstraksi nilai kohesi dan sudut gesek dari garis linear hasil uji geser.
hasil hasil itu kemudian dibandingkan antara material limonit dan saprolit. Nah, dan yang terakhir yaitu penutup ataupun kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dirujuk, material limonit memiliki nilai kohesi yang lebih tinggi, berkisar antara 28 hingga 32 kPa, karena sifatnya yang lebih halus dan plastis. Material saprolit memiliki sudut gesek yang lebih besar, yaitu 32 hingga 38 derajat, disebabkan struktur butiran yang lebih granular. Nah, terus yang ketiga, perbedaan nilai ini menunjukkan bahwa kedua material ini tidak dapat diperlakukan secara sama dalam desain lereng tambang. Nah, keempat, penggunaan parameter geoteknik yang tidak representatif dapat mengakibatkan ketidakstabilan lereng, resiko longsor, dan kerugian ekonomi juga. Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa pentingnya pengujian geoteknik material secara spesifik untuk setiap lapisan agar rancangan tambang dapat dilakukan secara aman, efektif, dan sesuai standar geoteknik penambangan. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk Ibu dosen pengampu serta rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.